Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart students, how is everything today? Hope everything is okay. Well, di video kali ini saya akan membahas tentang advertisement text atau teks iklan. Materi ini untuk kelas 10 lintas minat. Di sini akan dijelaskan tentang apa itu advertisement text, tujuannya, generic structure-nya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, dan latihan soalnya. Bersama saya, Miss Putri Nurul Hidayati dari MAN 1 Jombang. Let's go to the next. The definition of advertisement text. Advertisement text adalah teks yang berisikan tentang promosi sebuah produk atau layanan jasa, sebuah lowongan pekerjaan yang ditawarkan, dan sebuah acara yang akan dilaksanakan termasuk dari advertisement text. Tujuan dari adanya advertisement text adalah untuk mempromosikan sebuah produk atau layanan jasa, sehingga pembaca, orang yang melihat iklannya, dan para pendengar dapat membeli produk atau menggunakan jasa yang diiklankan atau ditawarkan. Teks iklan ini biasanya dapat kita jumpai di televisi, koran, majalah, billboard, poster, radio, endorsement, dan lain sebagainya. Jenis-jenis iklan yang perlu kalian tahu. Pertama, iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah iklan advertorial. Iklan ini dikemas dalam sebuah berita. Dan yang ketiga, iklan display adalah iklan yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan yang lebih besar. Dan yang terakhir, iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan dalam media elektronik. Iklan ini dapat digolongkan menjadi iklan radio, iklan televisi, iklan internet, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat. Generic structure atau susunan kalimat pada teks iklan adalah: pertama, terdapat tujuan. Ini maksudnya berisi tentang tujuan dari pembuat iklan dalam mempromosikan produk atau jasa itu untuk apa. Dan yang kedua, nama produk. Ini berisi tentang nama dan merek produk, barang, jasa, atau kegiatan yang dipromosikan. Yang ketiga adalah pengguna atau user. Adalah orang sebagai pengguna produk, layanan, atau jasa yang ingin disasar. Kemudian, ciri-ciri kebahasaan yang biasanya digunakan pada teks iklan sebagai berikut. Pertama, menggunakan pilihan kata yang menonjolkan informasi yang dipentingkan. Kemudian, menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sasaran. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata yang menarik, tepat, logis, dan santun. Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata yang memiliki sugesti bagi khalayak umum. Dalam teks iklan atau advertisement text biasanya terdiri dari nama produk atau jasa yang dipromosikan. The selling point of product maksudnya adalah poin yang membedakan antara produk atau layanan yang diiklankan dengan yang lainnya. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan produk yang sedang dipromosikan? Biasanya berupa kontak person yang bisa dihubungi atau bisa langsung datang ke TKP. Nah, yang paling wajib terdapat pada advertisement text ini adalah mempunyai desain yang bagus dan menarik agar mampu menarik perhatian khalayak umum. Ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan dalam advertisement text seperti 70% discount all items, diskon 70% seluruh item, sell all the products, sell semua produk, we have the best services with lowest prices, kita mempunyai layanan yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Want, kata ini biasanya terdapat pada seseorang, binatang, atau barang yang hilang dan sedang dicari. Kemudian, urgently require, sangat dibutuhkan segera, biasanya digunakan pada lowongan pekerjaan. Berikut adalah sebagian contoh-contoh dari advertisement text yang perlu kalian tahu. Advertisement text yang ini adalah tentang lowongan pekerjaan.
dengan posisi pekerjaan yang ditawarkan tentor di sebuah instansi pendidikan. Selanjutnya adalah iklan Dieng Resto yang mempromosikan makanan disajikan di depan pengunjungnya dan mendapatkan minuman gratis dengan diiringi musik setiap hari Sabtu dari pukul 6 sampai setengah 10. Next, Maria's Cleaning Service adalah iklan layan jasa cleaning service. Kemudian ada Helen Bakers yang menawarkan diskon 10% pada bulan kelahiran calon pembeli. Selanjutnya, ada iklan produk sebuah es krim dengan menawarkan banyak varian rasa yang bisa dipilih dan dibeli. Advertisement text exercises. Setelah kita banyak tahu tentang teks iklan, mari kita bersama berlatih menjawab soal latihannya. Sebelum kita bahas soalnya, mari kita baca dulu teks iklan berikut ini. Iklan ini berisi tentang produk dan fasilitas yang ditawarkan di sebuah penginapan di Malang. Dan beberapa diskon seperti disediakannya menu sarapan secara gratis, terdapat pada kalimat breakfast is provided free of charge. Ada diskon spesial untuk makanan dan minuman yang berlaku untuk seluruh tamu yang sudah terdaftar. Terdapat pada kalimat we also have special discounts on food and drinks at our restaurant for all registered guests. Dan diskon 50% untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun. Terdapat pada kalimat there is a 50% discount for children below 12 at our restaurant. Fasilitas yang mungkin bisa menarik para pengunjung adalah lokasi penginapannya dekat dengan kebun apel dan peternakan kupu-kupu. Kemudian, pengunjung juga bisa menikmati sunset dan sunrise dari kamar yang disewa dan anak-anak mendapatkan fasilitas menunggang kuda secara gratis. Terdapat pada kalimat, we are located close to the apple garden and butterfly farm. You can also see the sunset and sunrise from your room. Children will also be entitled to free horse riding lesson every morning. Harga yang ditawarkan untuk setiap malamnya adalah Rp430.000. Oke, mari kita coba berlatih menjawab soal nomor 1. Which is free of charge in the hotel? A. Having food and drinks in the restaurant. B. Having breakfast and horse riding lesson. C. Entering the apple garden. D. Staying for nights. And E. Having dinner. Manakah pilihan yang benar di antara A, B, C, D, and E? Jawabannya adalah B, having breakfast and horse riding lesson. Kenapa jawaban A salah? Karena food and drinks tidak gratis, melainkan termasuk diskon khusus. How about C? Entering the apple garden tidak gratis, melainkan penginapannya dekat dengan kebun apel saja. Dan D, kenapa salah juga? Karena untuk bermalam di penginapan tersebut kita harus membayar Rp430.000. E, having dinner, tidak dijelaskan di teks iklan tersebut. Tentu sangat mudah kan menjawab soalnya asal kalian tahu apa isi teksnya. Soal selanjutnya. Who is the 50% discount given to? Diskon 50% diberikan kepada siapa? A. All registered guests, semua tamu yang terdaftar. B. 14-year-old children, anak-anak umur 14 tahun. C. 11-year-old children, anak-anak umur 11 tahun. D. Adult people, orang dewasa. E. Married women, perempuan yang sudah menikah. Di teks iklan yang sudah kita baca sebelumnya, terdapat kalimat there is a 50% discount for children below 12 at our restaurant. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 11-year-old children. Let's move to the next question. On the top of that, there is a 50% discount for children below 12 at our restaurant. The underlined word means, pada soal ini kata yang bergaris bawah adalah below. Apakah kata yang sama dengan kata below? Pilihan A, over, artinya di atas. B, between, di antara. C, after, setelah. D, under, di bawah. Dan E, in the east of, yang artinya di atas kartu as. Sudah sangat jelas bahwa jawabannya adalah D, under.
Itu dia penjelasan dari saya tentang advertisement text atau teks iklan materi kelas 10 lintas minat. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, kemudian berikan komentar terbaik kalian, dan yang paling penting adalah subscribe. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.